Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bertahmid, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersalawat salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari Jumat yang mulia ini, di hari di mana kita semua bersimpuh duduk mendengarkan khutbah untuk menerapkan dan mengaplikasikan wasiat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, tidak ada generasi yang lebih baik dan lebih ideal untuk kita copy paste perjuangan mereka, yang kita layak untuk aplikasikan di zaman kita dan di zaman siapapun yang hidup di antara kaum muslimin sampai hari kiamat nanti. Yang lebih baik, tidak ada yang lebih baik daripada generasi sahabat. Generasi sahabat yang dibina dan dididik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena merekalah template yang dijadikan oleh Allah sebagai panutan bagi seluruh kaum beriman. Sebagaimana diterangkan dalam surat Taubah ayat 110, was-sabiqunal awwaluna minal mu'minin minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka sudah diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan dan menjadikan Islam sebagai pedoman hidup bagi mereka. Maka ketika kita berbicara tentang pembebasan Al-Quds, pembebasan Masjidil Aqsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita rindukan dan kita nanti-nantikan, maka tidak ada strategi yang lebih baik dari strategi yang pernah dijalankan oleh generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang mengikuti template mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah, template pertama yang dijadikan paduan dan pedoman generasi sahabat Nabi membebaskan Baitul Maqdis adalah mereka mentadabburi Al-Quranul Karim, terutama surat-surat Makkiyah yang pertama turun kepada Nabi SAW, yang memberikan peta jalan untuk pembebasan Baitul Maqdis dari pendudukan Romawi Timur atau pendudukan Kekaisaran Bizantium di masa Rasulullah SAW hidup. Mari kita dengarkan apa yang diucapkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dalam hadis nomor 4708 dan 4739. Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, fi Bani Israil wal Kahfi wa Maryam, yaitu tentang surat-surat yang ada di pertengahan Al-Quran.
Juz 15, 16 dan 17. Perhatikan baik-baik. Yaitu surat Bani Israel, surat Al-Isra. Dilanjutkan setelah itu ada surat Al-Kahfi. Setelah Al-Kahfi ada surat Maryam, dan setelah Maryam ada Thaha dan surah Al-Anbiya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, innahunna minal itaqil awal wa hunna min tiladi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya surat-surat yang ada di pertengahan Al-Quran itu adalah termasuk al-itaqil awal, surat-surat yang favorit, yang dipelajari dan ditekuni oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, sehingga mereka menjadikan surat-surat di pertengahan Al-Quran itu sebagai surat-surat yang paling pertama untuk mereka hafalkan, mereka tadabburi, mereka hayati dan amalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari di periode Makkiyah ketika mereka berjuang bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hunna min tiladi. Ibnu Mas'ud menambahkan bahwa surat-surat itu adalah surat-surat yang pertama kali, yang paling pertama dulu saya hafal. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, strategi pembebasan Baitul Maqdis yang pertama ini adalah kita harus menguasai isi surat-surat yang ada di pertengahan Al-Quranul Karim. Mencontoh template-nya bagi sahabat-sahabat Nabi SAW sebelum mereka menaklukkan Baitul Maqdis, sebelum Nabi Isra dan Mi'raj, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, mereka menguasai, mereka mentadabburi, mereka menghafalkan, menghayati surat-surat Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, kemudian Thaha dan surah Al-Anbiya. Karena 5 surat ini yang ada di pertengahan juz Al-Quran itu menggambarkan secara detail bagaimana roadmap pembebasan Baitul Maqdis, menggambarkan struktur geopolitik, struktur geologi dan postur politik yang ada di Baitul Maqdis, sehingga melahirkan teori lingkaran keberkahan Baitul Maqdis yang digagas di abad modern, di abad 21 ini oleh seorang profesor dari Palestina, akademisi yang mengajar di berbagai universitas dunia, yaitu Profesor Dr. Abdurrahman Abdul Fattah Al-Awaisi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita penting untuk mengkaji surat-surat ini. Surat Al-Isra tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW, bukan hanya kita mengglorifikasi peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj yang dianggap oleh kita semua sebagai peristiwa yang penuh dengan kemukjizatan dan tanda-tanda kebesaran dari Allah, tetapi itu semua sebagai penunjuk jalan, sebagai rambu-rambu bagi kita untuk meniti jalan pembebasan Baitul Maqdis sebagaimana tertuang di dalam surat Al-Isra ini, dari ayat ke-4 sampai ayat yang ke-8. Demikian pula kisah Ashabul Kahfi yang kita baca setiap hari Jumat. Surat Al-Kahfi ini, itu semua adalah menggambarkan bagaimana peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Baitul Maqdis. Ashabul Kahfi, mereka hidup di Baitul Maqdis, dikejar-kejar oleh raja yang zalim, raja yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai tauhid dari Allah. Sampai kisah Nabi Musa dan Khidir semua terjadi di Baitul Maqdis. Ketika pertemuan mereka fi Majma'il Bahrain, bertemunya 2 lautan, di mana Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berguru dan belajar kepada Nabi Khidir. Termasuk peristiwa Raja Zulkarnain yang memerintah dunia timur dan barat dengan adil, itu juga pusat pemerintahannya ternyata ada di Baitul Maqdis. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat-surat itu untuk menjaga keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah, untuk tegak lurus di atas tauhid, menjauhi segala bentuk kemusyrikan. Dan salah satu implementasi daripada tauhid dan menjauhi segala bentuk kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melahirkan generasi ibadan lana uli ba'sin syadid,
yang disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 4 itu. Hadirin dirahmati Allah yang subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, template yang diberikan oleh para generasi sahabat radhiyallahu anhum ajmain ini, ketika mereka telah berhasil menguasai isi-isi daripada surah-surah yang ada di pertengahan Al-Quranul Karim, maka mereka diberikan panduan oleh baginda Rasulullah SAW untuk memusatkan perhatian mereka untuk membebaskan Baitul Maqdis. Inilah langkah praktis yang pertama setelah penguasaan teori, diikuti dengan aplikasi di lapangan. Setelah stabil kondisi Madinah, setelah Nabi berhasil mengalahkan kaum musyrikin dalam peperangan-peperangan di tahun-tahun pertama di Madinah, setelah Nabi SAW berhasil mengalahkan dominasi Yahudi di pertengahan periode Madinah, lalu diikuti dengan perjanjian Hudaybiyah dengan kaum musyrikin Makkah, lalu kemudian berbondong-bondong orang-orang Arab di Jazirah Arabia masuk ke dalam Islam, dan terjadi peristiwa penaklukan Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Nabi SAW mulai memusatkan perhatian para sahabat Nabi untuk segera membebaskan Baitul Maqdis dari pendudukan Bizantium. Maka itulah kenapa Rasulullah SAW perintahkan para sahabatnya untuk memobilisasi pasukan. Pasukan yang pertama ke Mu'tah, yang kedua ke Tabuk, dan yang ketiga adalah pasukan Usamah bin Zaid yang dikirim oleh Nabi SAW pada saat beliau sakit menjelang wafatnya. 3 peperangan itu, 3 pasukan itu dikerahkan oleh Nabi SAW untuk menantang pasukan Bizantium Timur. Siapa yang mengisi 3 formasi pasukan itu? Mereka adalah sahabat-sahabat yang telah menguasai surat-surat yang ada di pertengahan Al-Quran itu. Setelah baginda Rasulullah SAW wafat, template berikutnya yang dicontohkan oleh generasi sahabat Nabi SAW adalah mereka melaksanakan futuhat, ekspansi perluasan dakwah Islam. Yang pertama ke negeri Irak, di mana di situ bercokol pusat kekuasaan Imperium Persia. Maka Persia berhasil ditaklukkan tidak lama setelah Khalifah Abu Bakar wafat, yaitu di masa Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Irak ditaklukkan, setelah Imperium Persia dikalahkan, bahkan hanya dalam tempo 5 tahun sejak Rasulullah wafat, tidak ada lagi yang namanya kekaisaran Persia. Semuanya habis tunduk dan masuk ke dalam wilayah Islam, dan tidak ada lagi orang mendengar tentang kekaisaran Persia. Semua telah diganti dengan panji-panji tauhid yang ditanamkan dan telah dibawa oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas, Al-Qa'qa' bin Amir, dan sahabat-sahabat lainnya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah penaklukan Persia, maka para sahabat Nabi dipimpin oleh Khalifah Panglima Khalid ibnul Walid kemudian melanjutkan futuhat Islamiyah, penaklukan ekspansi dakwah Islam itu ke negeri Syam, dari Irak naik ke utara ke sebelah baratnya. Maka terjadilah peristiwa penaklukan Damaskus yang terjadi pada tahun 15 Hijriah. Setelah itu Damaskus ditaklukkan. Damaskus ini dulu adalah salah satu pusat kota kekristenan setelah Yerusalem. Kota Kristen terbesar ketiga setelah Yerusalem, setelah Konstantinopel, dan setelah itu yang ketiga adalah Damaskus. Maka kita akan melihat kalau saudara datang ke negeri Suriah, ibu kotanya Damaskus, di situ banyak sekali gereja-gereja Romawi Timur, gereja-gereja Ortodoks yang sebagiannya dialihfungsikan oleh Khalifah Bani Umayyah, mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan, dialihfungsikan menjadi masjid sebagaimana Masjid Jami Al-Umawi yang ada di Damaskus, di mana di situ ada makam atau petilasan yang mana ada di kubur tengkorak Nabi Yahya alaihi salam, dan pernah diziarahi oleh Paus Vatikan di era pada tahun 80-an. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah penaklukan Damaskus,
tahun 15 Hijriah, umat Islam melakukan serangan besar-besaran untuk menghabisi, untuk menghilangkan pengaruh kekaisaran Bizantium di negeri Syam. Untuk apa? Untuk menjadi awal mula pembebasan Baitul Maqdis, yaitu pertempuran Yarmuk yang terjadi di perbatasan antara Yordania dan Suriah, yang dipimpin oleh Panglima Khalid ibnul Walid dengan 30.000 pasukan kaum muslimin, menantang dan berhasil mengalahkan 250.000 pasukan Romawi Timur. Itu terjadi pada tahun 16 Hijriah. 1 tahun berikutnya, setelah pertempuran Yarmuk dimenangkan oleh kaum muslimin, setelah itu ada pergantian panglima tertinggi angkatan bersenjata di masa Khalifah Umar bin Khattab. Dari Khalid ibn Walid dialihkan kepada sahabat Nabi SAW yang menjadi aminu hadhil ummah, orang kepercayaan umat Rasulullah SAW. Dialah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Umar bin Khattab mengirimkan surat untuk menunjuk Abu Ubaidah ibnul Jarrah sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata Futuhat Islamiyah, dan beliaulah sosok yang lembut, sosok yang tegar, sosok yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu al-mubasysyirina bil jannah, yang dikabarkan masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tahun berikutnya 17 Hijriah, pada tanggal 4 Jumadil Tsani, tanggal 17 Hijriah, Baitul Maqdis, Yerusalem berhasil ditaklukkan secara damai. Penaklukan damai inilah yang menyebabkan gereja-gereja yang ada di kota suci Yerusalem masih tetap ada sampai sekarang dan tidak pernah dialihfungsikan menjadi masjid. Kenapa? Karena kota Yerusalem itu ditaklukkan dan dibebaskan oleh umat Islam dengan damai. Mereka yang menyerahkan diri, mereka yang menyerahkan kunci Baitul Maqdis ini langsung kepada Khalifah Umar bin Khattab, dan tidak terjadi pertumpahan darah sedikit pun. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kita bisa melihat bagaimana pengalaman Khalifah Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis ini. Itu dengan apa? Dengan membebaskan negeri Syam terlebih dahulu, dengan membebaskan Damaskus terlebih dahulu, baru kemudian beliau mampu untuk membebaskan Baitul Maqdis. Peristiwa yang kedua diikuti oleh generasi berikutnya adalah di era Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis dari tentara salib di abad pertengahan. Beliau, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sebelum membebaskan Baitul Maqdis, melakukan serangkaian kebijakan-kebijakan politik dan militer sebagai awal penaklukan dan pembebasan Baitul Maqdis dari tentara salib, dari pendudukan tentara salib. Yaitu selama 5 tahun beliau di Mesir memerangi negara Fatimiyah atau Daulah Fatimiyah yang beraliran Syiah Imamiyah Ismailiyah. Itu terjadi pada tahun 1169 sampai 1174. Kenapa? Sebelum pembebasan Baitul Maqdis, Mesir dahulu ditaklukkan, karena Daulah Fatimiyah inilah yang berkolaborasi dan memberikan jalan bagi tentara salib di Eropa untuk masuk dan menduduki Baitul Maqdis pada tahun 1099. 5 tahun Salahuddin menancapkan stabilitas politik dan militer di Mesir. Setelah itu baru beliau bergerak ke negeri Syam, ke Damaskus, menggantikan kedudukan Sultan Nuruddin Zanki yang wafat rahimahullah pada tahun 1174 sampai 1186, yaitu 11,5 tahun di negeri Syam. Dia menertibkan kondisi sosial, politik, ekonomi dan militer di negeri Syam dari gangguan-gangguan para emir-emir, penguasa-penguasa lokal, gubernur-gubernur lokal yang loyal kepada tentara salib dan berkolaborasi dengan tentara salib. Mereka yang enggan untuk berjihad membebaskan Baitul Maqdis diperangi oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi selama 11,5 tahun itu.
Demikian pula dalam tempo 11,5 tahun itu, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan negeri Syam dari pengaruh kelompok Hassasin atau yang kita kenal dengan kelompok Asasin yang didirikan oleh kelompok Syiah ekstrim untuk membantai dan membunuh sultan-sultan yang peduli terhadap Baitul Maqdis. Maka 1 tahun setelah itu, pada tahun 1187, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil memobilisasi pasukan besar yang terdiri dari gabungan pasukan dari Mesir, pasukan dari negeri Syam, pasukan dari negeri Irak, pasukan dari negeri Turki dan Hijaz. Mereka akhirnya berhasil merebut Baitul Maqdis pada tanggal 2 Oktober, pada tanggal 5 September 1187 dalam pertempuran Hittin, dan memasuki pembebasan Baitul Maqdis pada tanggal 2 Oktober 1187. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Salahuddin memerangi orang-orang Eropa Barat, membersihkan seluruh wilayah Levan dari kekuasaan tentara salib selain Baitul Maqdis, yaitu pada tahun 1187 sampai 1192. Apa artinya ini semua? Template yang ketiga ini penting untuk kita renungkan, bahwasanya jalan pembebasan Baitul Maqdis bukan hanya dipenuhi oleh onak dan duri dari penjajah-penjajah asing yang ada di hadapan kita, seperti bercokolnya Zionis Israel yang didukung oleh negara-negara besar, tetapi juga harus didahului oleh pembebasan negeri-negeri Islam, pembebasan negeri-negeri yang menjadi penyangga lingkaran keberkahan Baitul Maqdis, yaitu Mesir, Syam, Irak, dan Hijaz serta Turki. Negara-negara ini harus terbebaskan terlebih dahulu, karena kata para ulama kita, pembebasan negeri yang dijajah harus didahului oleh pembebasan akal kaum muslimin dari penjajahan barat. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama besar dari Mesir, beliau pernah menulis dalam kitab Al-Islam wal-Awda'ul Iqtisadiyah, Islam dan kondisi-kondisi ekonomi. Beliau menulis di situ, inna zawala Israel qad yasbiquhu zawalu anzimatin arabiyyatin 'ashat tadhak ala syu'ubiha. Sungguh runtuhnya Israel mungkin dan pasti akan didahului oleh runtuhnya rezim-rezim Arab yang hidup dengan menipu rakyat mereka. Wa dimaru mujtama'atin arabiyyatin faradat ala nafsi al-waham wal wahan. Dan juga didahului oleh kehancuran masyarakat Arab yang memaksakan ilusi dan penyakit wahan pada diri mereka, cinta dunia dan takut mati, sebagaimana yang kita saksikan dewasa ini. Demikian pula beliau mengatakan, pernah menulis dalam kitabnya Qadhaiful Haq, proyektil kebenaran, Al-Waqi', anna qiyama Israel wa nama'aha la ya'udu ila butulatin maz'umatin lil yahud qadra ma ya'udu ila ama ba'dil hukamil arabil marda bi junudi sultah wa idha'ati syu'ub. Sebenarnya berdirinya negara Israel dan pertumbuhannya yang hebat itu tidaklah sama sekali tidak disebabkan oleh keberanian, oleh kepahlawanan yang diklaim oleh orang-orang Yahudi itu, melainkan lebih disebabkan karena kebutaan beberapa penguasa Arab yang terobsesi dengan kekuasaannya dan menginjak-injak harkat dan martabat rakyat mereka. Lau ansafal yahud laqamu li haula'il hukam tamathil tarmuzu ila ma qaddamu li Israel min aunin dhakham wa nasrin rakhis. Jika orang-orang Yahudi itu bersikap adil, maka mereka seharusnya mendirikan patung-patung untuk para penguasa Arab sebagai simbol terima kasih atas bantuan besar dan kemenangan murah yang telah mereka berikan kepada Israel selama beberapa dekade ini. Itulah template yang bisa kita sampaikan dalam rangka strategi pembebasan Baitul Maqdis. Karena perjuangan Baitul Maqdis ini adalah perjuangan yang suci, perjuangan yang mulia. Siapa yang membebaskan dan menguasai, mengendalikan Baitul Maqdis, dia akan menguasai dunia Islam. Dan siapa yang menguasai dunia Islam berarti dia menguasai seluruh sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Maka tidak ada kedamaian, tidak ada kesejahteraan, tidak akan ada kestabilan bagi kehidupan manusia di atas muka bumi ini kecuali dengan kembalinya Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin, yang insya Allah pasti akan disinari, dipenuhi dengan cahaya-cahaya keadilan, cahaya kesejahteraan, cahaya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari kita semua berdoa kepada Allah dari Jumat yang mustajab ini, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita kaum muslimin untuk mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan Islam dan kaum muslimin, agar Allah merdekakan dan membebaskan negeri-negeri yang menjadi penyangga lingkaran keberkahan Baitul Maqdis, membebaskan Suriah, membebaskan Mesir, membebaskan negeri-negeri Islam dari penjajahan Barat dan penjajahan Syiah Iran. Allahumma salli ala barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur al-islam wa 'izzal muslimin wa 'ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.